Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dengan tema pendalaman materi akhlak di SMP. Yang pertama adalah berperilaku jujur. Jujur merupakan kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat hubungannya dengan hati nurani. Kata hati nurani yaitu sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, terkadang banyak yang enggan mengikuti hati nurani. Kehidupan adalah kejujuran, sesuai dengan hadis Nabi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal, karena berkata jujur terkadang sangat berat. Jika ingin dipercaya orang, maka harus jujur. Dan dengan kejujuran itulah Rasulullah SAW menjadi orang yang paling terpercaya, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin atau dapat dipercaya dari bangsa Quraisy. Selanjutnya adalah amanah. Amanah berarti terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan yang dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib bagi ditunaikan bagi setiap orang muslim adalah hak-hak Allah SWT, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesamanya, dan yang lainnya. Amanah itu berkaitan erat dengan tanggung jawab. Amanah adalah akhlak para nabi dan rasul. Mereka merupakan orang-orang yang baik dalam menjaga amanah. Tidaklah heran Rasulullah mendapat gelar Al-Amin. Dan Rasulullah dikenal kalangan masyarakat Arab jauh sebelum predikat kenabian yang diesakan Allah SWT kepada Rasulullah. Sifat jujur dan amanah yang sudah tertanam dalam hatinya, dalam diri Rasulullah, inilah yang menyebabkan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada ajaran Islam tetap mempercayakan urusan serta penitipan harta benda mereka kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah macam-macam amanah. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah SWT, yaitu amanah yang berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Amanah terhadap sesama manusia ini misalnya adalah ketika ada yang menitip pesan atau barang, maka harus disampaikan kepada yang berhak dan tidak menipu dan menjaga rahasia Allah SWT. Yang ketiga adalah amanah terhadap dirinya sendiri. Amanah yang ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan untuk menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan diri. Selanjutnya adalah hikmah perilaku amanah. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya orang tersebut adalah termasuk berbuat baik kepada dirinya sendiri. Hikmah amanah yaitu dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang begitu berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara manusia. Yang kedua adalah mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan Allah SWT. Selanjutnya, contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan, yaitu seperti menjaga titipan dan mengembalikannya seperti semula. Yang kedua, menjaga rahasia. Apabila dipercaya untuk menjaga rahasia, bahwa rahasia pribadi, rahasia keluarga, dan rahasia organisasi, serta rahasia negara, maka itu wajib
menjaganya agar tidak bocor kepada orang lain. Yang ketiga yaitu tidak menyalahgunakan jabatan. Yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah SWT berupa umur, kesehatan, harta, benda, ilmu, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sikap beristiqomah dan berempati. Pengertian istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh, pendirian, dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walau menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Muslim yang istiqomah yang pertama perlu mengetahui apa sebenarnya istiqomah. Istiqomah menyembunyikan kekeramatan. Kekeramatan yang pertama tentang iman, yang kedua adalah penyiksaan. Faktor munculnya istiqomah menjelaskan bahwa ada 6 faktor yang mampu melahirkan istiqomah dalam jiwa orang, yaitu beramal dan melakukan optimalisasi. Hikmah perilaku istiqomah. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah SWT dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena dia tekun dan ulet. Yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat dan dilindungi oleh Allah SWT. Perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Empati merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan hambanya memiliki sifat berempati. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan sikap empati sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat An-Nisa ayat 8. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ayat di atas menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim dan orang miskin yang ikut membagikan warisan, maka mereka diberi bagian sekedarnya sebagai atau sikap empati atau sikap tali kasih kepedulian terhadap mereka. Sikap empati akan timbul apabila dapat merasakan apa yang dia rasakan. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Allah menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesama manusia, peduli dan membantu antara sesama yang membutuhkan. Allah sangat murka terhadap orang yang egois dan sombong. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua,
membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Yang keempat, membahagiakan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riansyah dari kelas PAID akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah menghormati orang tua. Orang tua hadir sebagai manusia yang paling dekat dengan para anak-anaknya, pastinya memiliki peran mendalam terkait pendidikan anak-anaknya. Jasa-jasa kedua orang tua yang amat besar sampai-sampai tidak dapat dihitung oleh ibu jari kita. Di antara jasa-jasa orang tua adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu seorang ibu. Beliau mengandung selama 9 bulan dan mempertaruhkan nyawanya ketika mau melahirkan. Dan yang kedua adalah kasih sayang seorang ibu yang menyusui anaknya dari dilahirkan sampai berumur 2 tahun lamanya. Yang ketiga adalah kedua orang tua dengan kasih sayangnya yang memelihara kita serta menyayangi kita, memenuhi kebutuhan kita dari kita kecil sampai kita bisa hidup dengan mandiri. Yang keempat adalah ayah dan ibu bekerja keras demi tercukupnya kebutuhan keluarga. Jadi kedua orang tua kita itu bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak mereka. Selanjutnya adalah ibu dan ayah sebagai guru pertama kali bagi anak-anaknya. Jadi seorang ayah dan ibu dalam ruang lingkup keluarga itu menjadi guru pertama kalinya bagi anak-anak mereka, terutamanya seorang ibu. Dan yang terakhir adalah kasih sayang dari keduanya itu tanpa ada batasan. Dan mereka pun tidak menuntut imbalan kepada kita, bahwasanya dengan kasih sayang yang mereka berikan, mereka tidak menuntut apapun untuk dibalas mengenai kasih sayangnya tersebut. Jasa kedua orang tua yang amat besar dalam kehidupan anak-anaknya. Pastinya kita sebagai seorang anak haruslah patuh dan taat akan perintahnya serta menghormatinya. Hal ini sudah dicurahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi membangkang. Seperti itu. Jadi Allah sudah menggambarkan bagaimana adab seorang anak terhadap orang tua itu haruslah menghormati dengan perkataan yang baik, sopan santun, dan lain sebagainya. Berikut adalah sikap kita terhadap orang tua yang baik ketika orang tua kita masih hidup, yaitu yang pertama, berperilaku sopan serta menghormatinya. Yang kedua, sering membantu orang tua. Dan yang ketiga itu patuh pada nasihat orang tua. Dan yang keempat, berusaha membuat keduanya bahagia. Jadi itulah contoh kecil dari sikap kita terhadap orang tua ketika orang tua itu masih hidup. Lalu apa yang akan kita lakukan ketika orang kita sudah tiada? Sikap apa yang perlu kita terapkan? Yang pertama adalah mendoakannya agar diberi pengampunan oleh Allah. Yang ketiga, melakukan apa yang diwasiatkan kedua orang tua kita sebelum meninggal. Dan yang ketiga, meneruskan tali silaturahmi.
yaitu tali silaturahmi yang sudah dijalin oleh orang tua itu kita teruskan, kita jalankan. Dan yang terakhir adalah menjaga nama baik orang tua tentunya. Jadi maupun orang tua itu masih hidup maupun sudah tiada, kita sebagai seorang anak wajib hukumnya untuk menjaga nama baik seorang orang tua kita. Jadi seperti itulah dalam menghormati orang tua. Materi selanjutnya adalah menghormati seorang guru. Kita sebagai seorang peserta didik pastinya memiliki ikatan yang kuat dengan para guru. Nah, hadirnya seorang guru yang sebagai seorang tenaga pendidik pastinya sering bertatap muka dan berinteraksi langsung dengan para anak didiknya. Tentunya kita sebagai seorang peserta didik haruslah menghormati dan takzim terhadap perintah beliau sebagai imbas feedback peran aktifnya seorang guru mendidik kita. Karena apa? Sosok gurulah yang menjadikan para anak didiknya pandai terhadap ilmu-ilmu pengetahuan. Hal ini pun sudah diterangkan dalam Quran surat Al-Mujadalah yang berbunyi sebagai berikut. Yarfa'uhal ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajatin. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan atau ambil manfaatnya, seorang guru mendidik anak muridnya sehingga anak didik tersebut menjadi orang yang berilmu, maka sesuai dalam Quran surat Al-Mujadalah, orang yang berilmu pengetahuan maka akan ditinggikan derajatnya beberapa derajat, seperti itu. Berikutnya adalah bagaimana kita sebagai seorang peserta didik bersikap dan berperilaku terhadap guru kita. Contoh kecilnya ada yang pertama, yaitu rendah hati. Rendah hati menghargai seorang guru serta sopan santun kepadanya. Yang kedua yaitu menjalankan perintah serta mematuhi nasihat-nasihatnya. Jadi kita ya patuh, kita menjalankan apa yang guru perintahkan kepada kita. Yang ketiga adalah mengerjakan tugas yang diberikan seorang guru. Yang keempat, mendengarkan dan memperhatikan saat kita diajak bicara, misalnya di dalam kelas kita diajak untuk berdiskusi, ataupun di luar kelas ketika kita berjalan, kita bertemu dengannya, yaitu disapa, maka haruslah memperhatikan atau menyapanya kembali. Yang terakhir adalah menundukkan kepala dan mengucapkan salam saat bertemu dengannya. Jadi seperti itulah penjelasan dari kelompok kami. Maka jika ada salah kata ataupun tutur kata yang tidak sopan, saya mewakili kelompok kami mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan ataupun tutur kata yang tidak sopan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.